Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendaftar dan memang pelatihan daring untuk PMKes kita karena schedule cukup padat sehingga pelatihannya cukup sekali untuk periode ini karena di minggu depan pelatihan untuk pelaporan keuangan dan juga ada OSS dan ODS. Dan saya berharap bahwa semua sudah terdaftar di link dan juga sudah memenuhi persyaratan sebelum kita mulai masuk kepada tahapan. Oke, untuk PMKes ini memang untuk gerakan maupun dinas wajib memahami dan juga mengetahui karena ini menunjukkan kita bagaimana menerapkan implementasi aturan terbaru tentang pemeriksaan kesehatan yaitu di Permenkop nomor 9 tahun 2020 tentang pemeriksaan kesehatan. Nah, ini menjadi pedoman kita untuk bagaimana kita mengerjakan kertas kerja yang ada di MKes. Nah, sebelum berlanjut, Bapak Ibu, kalau dari dinas harap menyiapkan laporan keuangan atau buku rat yang sudah ada ataupun gerakan buku ratnya harus dipersiapkan karena itu merupakan data-data yang kita akan menginput ke kertas kerja. Tetapi sebelum kita menginput ke kertas kerja, Bapak Ibu, saya mau share. Sorry, apakah sudah kelihatan? Di layar sudah kelihatan share screen-nya? Ya, jadi kita mau mengimplementasikan atau menerapkan sebuah aturan, kita harus paham dulu tentang aturan tersebut. Nah, ini kita dasar hukum untuk kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang pertama adalah tentu Peraturan Menteri Koperasi nomor 09 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Dan di bawahnya itu ada turunannya, yaitu ada Subdis, Deputi Bidang Perkoperasian nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, dua aturan ini Bapak Ibu harus peroleh, nanti kita share di grup untuk Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut kalau misalnya ada hal-hal yang belum dipahami. Nah, ini adalah dasar hukum yang kita pelajari pelan-pelan. Dan memang pemeriksaan kesehatan ini kita perlu tahu dulu, ada beberapa aspek yang nanti kita mau periksa. Oke, kita menuju kepada tujuannya. Ini kita mau melakukan pemeriksaan untuk apa? Nah, yang pertama bahwa kita ini tujuannya adalah untuk mewujudkan koperasi yang kuat tentunya, koperasi yang sehat. Jadi kalau misalnya kita bisa mengetahui koperasi yang belum, masih di bawah cukup sehat atau dalam penguasaan kita, effort, kita usahakan supaya hal-hal yang menjadi kekurangannya dapat ditingkatkan atau dilanjutkan menjadi koperasi yang sehat ya. Dan juga kalau koperasi yang sehat tentu akan diikuti dengan koperasinya mampu berdiri dan juga tangguh dan dapat berdaya saing. Nah, berdaya saing di sini tentunya diharapkan sesuai dengan jati diri koperasi. Bicara jati diri koperasi, nanti kita ulas ada nilai dan prinsip koperasi. Nah, yang berikut adalah tentu bahwa dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, kita dapat meningkatkan akuntabilitas. Ya, jadi kalau misalnya akuntabilitas berarti tentu akan diikuti dengan kepercayaan pihak luar atau eksternal maupun internal terhadap koperasi tersebut. Dan juga ada kepatuhan berkesinambungan. Jadi di sini kita tahu bahwa kalau misalnya ada beberapa aspek penerapan kepatuhan mana yang masih kurang, nah itu yang nanti kita memberikan tindak lanjut dan rekomendasi. Nah, yang ketiga tentu bahwa ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada anggota dan masyarakat. Kenapa ini memberikan manfaat besar, Bapak Ibu?
karena tentu bahwa koperasi yang sehat memiliki dampak yang luar biasa tentang kepada masyarakat melalui dari kesejahteraan anggotanya atau juga imbas kepada orang sekitar atau masyarakat, yaitu perekonomiannya. Itu adalah sekedar tujuan. Nah, dalam Pemkes ini Bapak Ibu kita ada 4 klasifikasi. Nah, sebelum kita memilih kertas kerja yang mana, kita harus tahu dulu. Jadi kertas kerja KUK 1, KUK 2, KUK 3, dan KUK 4. Nah, KUK atau klasifikasi usaha koperasi ini kita lihat yang pertama berdasarkan anggota, berdasarkan model sendiri, dan juga berdasarkan aset. Nah, 3 dasar ini yang kita pilih sehingga kita bisa memilih untuk koperasi yang mau kita nilai ini merupakan klasifikasi usaha yang mana. Oke, ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, di monitor bahwa kalau misalnya anggotanya itu di bawah 5.000, anggota di bawah 5.000, modal sendiri di bawah 250 juta, dan aset di bawah 2,5 M, maka tentu merupakan KUK 1. Sedangkan KUK 2 itu anggotanya range-nya antara 5.000 sampai dengan 9.000 orang. Terus yang berikut modal sendirinya sekitar 250 sampai dengan 15 M, 250 juta ya, sampai dengan 15 M, dan asetnya itu 2,5 sampai 100 M. Nah, ini Bapak Ibu perlu memahami dengan baik sebelum kita masuk. Jadi kita mengklasifikasi, mengidentifikasi koperasi yang mau kita nilai. Jadi kalau misalnya koperasi kita range-nya yang mana. Nah, untuk di NTT lebih banyaknya itu di KUK 1 dan 2, ya, KUK 1 dan 2. Nah, tetapi bisa juga kalau misalnya ada beberapa koperasi yang di KUK 3 dan 4. Nah, ini pemberlakuannya akan berbeda 1 dan 2, 3 dan 4. Nah, untuk 3 dan 4 anggotanya Bapak Ibu sudah bisa terbaca bahwa ada 9.000 sampai 35.000 untuk KUK 3 dan modal sendiri 15 sampai 40 M. Terus asetnya 100 sampai 500 M. Nah, sedangkan untuk KUK 4 yaitu anggotanya di atas 35.000 dan modal sendirinya di atas 40 M dan asetnya di atas 500 M. Jadi ini kita melihat, jadi sebelum masuk kepada pemilihan kertas kerja, kita klasifikasi dulu. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa tahapan ya dalam membuat memeriksa kertas kerja ya atau memeriksa kesehatan koperasi. Nah, yaitu kita pertama itu pemeriksaan ada 4 aspek. Jadi kalau untuk Pemkes ini ada 4 aspek yang nanti kita periksa. 4 aspek. Aspek pertama adalah aspek tata kelola. Di sini kita akan melihat poin-poin, item-item, elemen apa saja yang ada dalam tata kelola. Yang berikut adalah aspek profil risiko. Nah, terus yang ketiga adalah aspek kinerja keuangan dan keempat adalah aspek permodalan. Jadi ini kita pahami dulu sebelum masuk kepada kertas kerja, ya. Ini adalah tahapan satu-satu nanti sampai ke permodalan. Oke, dan untuk tata kelola ada beberapa poin dalam tata kelola. Tata kelola ini kita yang pertama tentang prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi yang kedua adalah nanti kita uraikan lagi. Prinsip koperasi itu apa saja dan yang dimaksud per poin itu apa saja. Jadi di tata kelola itu ada 4 elemen yang nanti menjadi poin pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan koperasi. Yang kedua, kelembagaan. Yang ketiga, manajemen termasuk uji kelayakan. Dan yang keempat adalah kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi, terutama bagi KUK 3 dan KUK 4. Jadi makanya aturan sekarang kalau
KUK 3, koperasi yang sudah masuk klasifikasi usaha 3 itu untuk pengurus pengawasnya itu butuh pemilihan tidak lagi seperti KUK 1-2. Tetap ada uji, ada tes, dan macam-macam. Nah, itu sebabnya ada pembedaan. Oke, itu adalah aspek pertama melingkup 4 poin, ya. Sedangkan aspek kedua ini profil risiko. Profil risiko itu ada 2 poin. Atau 2 poinnya itu penilaian risiko inheren. Nanti kita ulas juga penilaian risiko inheren itu apa saja. Penerapan, yang kedua penerapan manajemen risiko. Sedangkan di kinerja keuangan itu ada 4. Ya, di kinerja keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah evaluasi kinerja keuangan, yang kedua penerapan manajemen risiko, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat adalah kesinambungan keuangan. Nanti kita per itemnya kita lihat satu per satu. Sedangkan untuk aspek 4 permodalan, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat kecukupan permodalan dan juga kecukupan pengelolaan permodalan. Nah, ini adalah 4 aspek yang nanti per poin dan juga elemennya itu kita periksa satu persatu. Nah, ini kita lihat lagi kepada variabel, subvariabel, dan indikator tentang pemeriksaan kesehatan koperasi untuk usaha simpan pinjam. Jadi di PMKes ini ada untuk usaha simpan pinjam, ada untuk sektor real, ya. Jadi ada 2 item. Jadi kalau misalnya kita PMKes-nya koperasinya simpan pinjam, maka kita akan pakai kertas kerja simpan pinjam. Jadi hari ini kita akan melakukan pelatihannya itu tentang pemeriksaan kesehatan koperasi simpan pinjam, ya. Nah, ini ada beberapa aspek yang Bapak Ibu perlu tahu satu persatu. Jadi di sini ada KUK, ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita pemilihan saya hari ini fokus kepada KUK 1 dan 2. Karena rata-rata koperasi di NTT itu memiliki klasifikasi usaha koperasinya itu range-nya cuma 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 itu KUK-nya sama, jadi kita gabung. Nah, pertama adalah aspek tata kelola. Nah, aspek tata kelola tadi, poin pertamanya adalah prinsip koperasi. Nah, kita ulas prinsip koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu kita bicara prinsip koperasi, kita harus memahami dengan baik prinsip koperasi itu apa saja. Oke, sebelum lanjut, saya mau bertanya apakah terlalu cepat atau pas atau bagaimana biar nanti kita rubah suara kedengaran bagus atau bagaimana? Apa bisa diikuti dengan baik, Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa, Oke. Bu. Nah, berikut adalah aspek tata kelola. Bapak Ibu, ini tata kelola ini poin pertama. Jadi tadi kan ada 4 poin di tata kelola. Poin pertama adalah prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi ini yang pertama adalah keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Bapak Ibu, kita harus memahami makna dari sukarela dan terbuka. Saya boleh tahu pendapat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu itu keanggotaan sukarela dan terbuka itu seperti apa? Boleh lewat chat atau boleh langsung open mic, bicara juga boleh. Ada yang mau sampaikan? Menurut pemahaman Bapak Ibu saja, menurut Bapak Ibu tuh yang dimaksud keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka itu seperti apa? Dan ini kita taunya dari mana? Ada yang mau jawab? Dari anggaran dasar. Oke, dari anggaran dasar, terus kita mengetahuinya seperti apa? Apa yang disebut terbuka dan apa yang disebut belum terbuka.
bersifat sukarela itu artinya dia tanpa paksaan. Oke. Tanpa Bahkan tidak hanya untuk jadi anggota saja, tapi keluar juga ya sukarela. Begitu kira-kira Ibu Nelsi. Oke, terima kasih Bu. Terus yang kalau terbuka itu seperti apa? Ada yang tahu yang dimaksud keanggotaanku terbuka? Ibu? Semua anggota diperlakukan sama, Bu. Oke. Agama maupun ras. Bagaimana Ibu Alexa? Berlaku untuk semua tingkatan masyarakat dari agama, suku, ras, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi semua anggota diperlakukan sama dan juga berlaku ya. Jadi memang keanggotaan bersifat sukarela itu kita memang lihatnya di anggaran dasar Bapak Ibu. Jadi memang pemeriksaan kesehatan lebih detail tidak hanya terpaku terhadap laporan keuangan, tetapi terpaku juga pada semua dokumen. Karena kita menguji, melihat kembali dokumen-dokumen yang ada itu sudah terstandar atau belum. Nah, untuk poin pertama soal prinsip koperasi, tentu kita tahu bahwa koperasi itu adalah sukarela secara keanggotaan. Jadi kalau misalnya tidak ada pemaksaan dan kewajiban. Nah, contohnya itu banyak koperasi yang mewajibkan harus ikut masuk menjadi anggota. Padahal kadang anggotanya sendiri tidak ingin masuk. Nah, contoh di misalnya ada yayasan atau ada kantor yang mewajibkan, ya. Nah, itu sudah keluar daripada unsur prinsip koperasi ini. Artinya siapapun boleh masuk. Jadi boleh masukin kenapa sukarela? Karena akan menunjukkan kepada dia memiliki merasa membutuhkan koperasi dan juga memiliki visi dan misi yang sama. Jadi orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama yang akan masuk bergabung dalam organisasi. Jadi tidak ada pemaksaan untuk menjadi anggota maupun dia keluar menjadi anggota. Terus yang kedua terbuka. Nah ini Bapak Ibu kita ketahui bahwa banyak koperasi yang belum menerapkan terbuka. Ada koperasi yang mungkin hanya etnis tertentu ya, seperti tadi disampaikan bahwa tidak memandang suku atau agama atau umur atau gender atau macam-macam. Jadi atau organisasi tertentu. Nah, kalau di anggaran dasar kita masih membatasi keanggotaan, berarti belum semua masyarakat, belum semua orang itu berhak untuk mau masuk ke koperasi tersebut. Nah, itu kita lihat. Jadi kalau misalnya siapapun bisa menjadi anggota koperasi pada koperasi tersebut dan itu tertuang di dalam anggaran dasarnya, berarti koperasinya bersifat terbuka. Tetapi kalau misalnya di item anggaran dasarnya koperasinya ini melingkup hanya pegawai, contoh ya, hanya pegawai negeri di dinas tertentu. Nah, itu ada pembatasan tuh. Nah, poin ini masih kurang. Nah, itu nanti kita masuk ke kertas kerja ya untuk menilai item ini. Oke, yang berikut adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ada yang memahami kata demokratis di sini seperti apa? Ini kita masuk ke tata kelola ya, tata kelola dan juga pada poin prinsip koperasi. Ini Bapak Ibu menjadi hal yang sangat mutlak karena bicara koperasi tentu prinsip koperasi itu yang harus dipegang. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ini banyak koperasi akhir ini kita temui banyak koperasi yang pengelolaannya tidak lagi demokratis. Demokratis yang dimaksud adalah Bapak Ibu memiliki kesepakatan yang sudah tertuang lalu tinggal diikuti. Nah, banyak koperasi yang melakukan aturan-aturan tersendiri
melakukan banyak hal-hal itu di luar daripada konteks yang sebenarnya. Konteks yang sebenarnya, contoh misalnya pengelolaannya, banyak koperasi yang kita melihat bahwa tata kelolanya itu masih bukan pakai suara terbanyak, tetapi suara orang-orang tertentu. Ada koperasi yang pernah kami melakukan pemeriksaan, ternyata di koperasi itu tidak ada SHU untuk bagian anggota. Waktu itu kita tanya, tapi kesepakatannya bahwa ada disepakati bahwa SHU bagian anggota itu tidak ada. Itu adalah kesepakatan. Nah, waktu kita sepakati, waktu itu kita lihat juga, ternyata Bapak Ibu, hasil kesepakatan itu hanya beberapa orang. Jadi tidak, istilahnya kalau suara terbanyak tidak dipakai. Suara terbanyak pun harus memenuhi quorum ya. Kalau kita tahu bahwa di rapat anggota tahunan itu, kalau misalnya keanggotaannya masih kurang, kenapa harus 50+1 Bapak Ibu? Karena ini nanti menuju suara terbanyak dalam kesepakatan, dalam keputusan-keputusan yang diambil. Jadi dalam koperasi itu keputusan yang diambil adalah berdasarkan kesepakatan bersama di rapat anggota tahunan, bukan berdasarkan keinginan dari pengurus ataupun manajemen yang oh ya saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu. Jadi tidak ada pengelolaan seperti itu. Nah, seringkali bahwa banyak koperasi yang melakukan pengelolaan itu seperti perusahaan. Jadi pengurus lah atau manajemen lah menganggap dirinya sebagai owner. Jadi dia boleh melakukan A, melakukan B sesuka hati tanpa harus melalui sebuah jalur demokrasi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus yang berikut adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, ini kita semua paham kalau misalnya partisipasinya terhadap koperasi besar, maka SHU-nya juga ikut besar. Ya, kita lihat cara pembagian SHU-nya apakah itu sama rata, orang yang ada transaksi atau orang yang ada simpanan kecil besarnya itu sama atau tidak. Disampaikan bahwa adil sebanding dengan besar jasa. Jadi kalau lebih banyak partisipasinya terhadap koperasi, maka lebih banyak jasa yang sisa usahanya yang dia terima. Jadi itu tidak sama. Jadi misalnya saya cuma simpan, walaupun saya contoh dengan Ibu Leni simpanannya sama, dua-dua 500.000. Oke, kalau simpanannya sama, mungkin kami berdua akan mendapatkan sisa usaha yang sama untuk jasa simpanan atau jasa modal. Tetapi kalau misalnya saya ada pinjaman, ya saya ada transaksi pinjaman, tentu bahwa itu tidak akan sama. Ibu Lini tidak ada jasa transaksi atau pinjaman, maka SHU saya lebih besar. Kurang lebih seperti itu yang dimaksud adil dan sebanding. Yang berikut adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, yaitu yang tadi disampaikan, dan kemandirian. Koperasi ini dituntut untuk mandiri. Mandiri artinya bahwa jangan sampai koperasi ini dibiaya oleh modal luar, jadi milik satu orang. Contoh ya, atau pinjaman semua. Jadi kalau misalnya ditarik sudah selesai, koperasinya tidak lagi mampu berdiri. Gitu. Jadi kemandirian secara finansial, secara organisasi itu jadinya tidak dimiliki oleh koperasi. Yang berikut adalah pendidikan perkoperasian. Nah, ini yang sering di-skip oleh banyak koperasi. Pendidikan perkoperasian ini melingkup daripada seluruh elemen yang ada dalam organisasi tersebut, mulai dari pengurus, pengawas, dan anggota. Jadi anggota wajib itu dikasih pendidikan tentang perkoperasian sebelum dia masuk kepada menjadi anggota sesungguhnya. Kenapa harus perlu pendidikan? Karena dia perlu mengetahui bahwa hak dan kewajibannya apa di situ. Terus yang berikut adalah menumbuhkan rasa perkoperasian dalam dirinya.
Oke, yang berikut adalah prinsip yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Nah, kerjasama antar koperasi ini masih kurang di NTT ya, banyak koperasi yang masih ragu untuk melakukan kerjasama dengan koperasi lain. Nah, kenapa kerjasama antar koperasi ini menjadi poin, Bapak Ibu? Karena jika kita mampu, koperasi kita mampu bekerja sama dengan koperasi lain, artinya sudah mendapat kepercayaan dan secara tata kelola juga sudah baik. Untuk item prinsip koperasi, saya pikir itu kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand atau ada tombol tangan, atau boleh langsung open mic. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas, Kang? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Ya, tadi tentang prinsip itu ada yang menurut dinas sudah ketemukan ada hal-hal yang berbeda dengan yang sesungguhnya, yang seharusnya. Nah, tindakan dari dinasnya sendiri seperti apa? Maksudnya kalau seperti tadi yang terbuka itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Terus dari dinasnya sendiri perlakuan terhadap koperasi itu seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mundur kembali ke halaman sebelumnya itu tentang kriteria-kriteria koperasi itu. Misalnya koperasinya dia jumlah anggotanya kurang dari 5.000, tetapi asetnya itu sudah lebih dari 100 miliar. Dia dimasukkan ke kelompok yang mana? Oke. Terima kasih. Ya, jadi sebentar saya searching dulu. Ya, tadi mengenai kalau misalnya dinas. Nah, nanti di kertas kerja Bapak Ibu, kita untuk item ini kita hanya memilih terpenuhi dan tidak terpenuhi. Nanti setelah semua aspek kita sudah memeriksa dan memberikan nilai, baru nanti kita ada rekomendasi dan tindak lanjut. Jadi nanti dinas akan ada rekomendasi dan tindak lanjut terhadap koperasi. Jadi kalau misalnya contoh dalam prinsip pertama keanggotaannya itu belum terbuka. Nah, rekomendasi kita kepada koperasi itu bahwa mungkin dia harus melakukan perubahan anggaran dasar agar sesuai dengan prinsip koperasi. Itu salah satu rekomendasi yang diberikan. Jadi kita dalam pemeriksaan itu bukan cuma kasih nilai yang nilainya cukup sehat, nilainya sehat, tetapi harus dimuat item-itemnya. Makanya kertas kerjanya itu harus ada. Terus yang berikut Bapak Ibu, untuk yang item ini, yang mana tadi? Klasifikasi ya. Nah, klasifikasi usaha ini tadi untuk kategori ya, kategori dalam kertas kerja KUK 1 dan 2 ini sama. Jadi contohnya adalah anggotanya di bawah 5.000 tetapi asetnya adalah 15M, ya kan? Nah, ini dia tetap 1. 1 dan 2 ini pakai satu kertas kerja. Terus yang ini sama ini tetap satu kertas. Jadi KUK 1 dan 2 itu kertas kerjanya sama, KUK 3 dan 4 itu kertas kerjanya sama. Karena kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Atau belum jelas? Apakah sudah jelas, Pak? Iya, misalnya kalau itu kan 1 dan 2 itu asetnya berdekatan. Ya. Tapi
ya taruhlah, misalnya kita langsung lompat ke yang ketiga. Jadi anggotanya kurang dari 5.000, tapi asetnya di atas 100 M, misalnya. Karena ada koperasi ada satu koperasi, saya pernah ketemu, itu adalah dia simpan pinjam tapi bergerak di bidang pembiayaan penjualan mobil. Nah, dia anggotanya hanya anggota perusahaan itu, tapi konsumennya itu dia tidak berlakukan sebagai anggota, dia hanya calon anggota, tapi asetnya itu karena dari piutangnya itu lebih dari 100 M. Terus bagaimana dikategorikan? Oke. Nah, ini kan ada 3 item. Kalau kita lihat, ini anggotanya kurang, tadi anggotanya, misalnya anggota kurang dari ini, asetnya 100 M ya Pak? Berarti dia di Iya. 2 atau lebih dari 100 M? Misalnya Atau lompatnya langsung saja ke 3 ya, di atas Oke. 100 M gitu. Nah, nanti di 3 item ini kita pilih apakah dia memenuhi ini berdua atau ini. Jadi dari 3 item itu kalau asetnya 100 M, apakah modal sendirinya range-nya ini atau di sini. Kalau misalnya yang dari 3 item ini ada 2 item yang ada di KUK 1 dan 2, maka kita pakai 1 dan 2. Tapi kalau dari 3 item ini ada 2-nya ada di KUK 2, 3 dan 4, kita pakai 3 dan 4. Bisa dipahami, Pak? Oke, ya Bu. Ya, jadi memang kalau untuk kayak sama persis begini, memang ada koperasi tertentu yang tidak sama persis begini. Makanya kita gabungkan 2. Tetapi kalau misalnya penggabungannya 2 item ini juga masih ada lompatan, ya kita pakai ini. Kalau misalnya dia anggotanya oke dibawa, tetapi asetnya dan modalnya sudah di atas 15 M dan di atas 100 M, maka kita pakai KUK 3. Gitu ya, Pak? Baik, baik Bu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah kurang lebih penjelasan per item. Tapi yang nanti saya mau kita langsung praktek. Ini bisa kirim kertas kerjanya. Bapak Ibu semua sudah punya kertas kerja Excel. Ada yang belum punya? Yang KUK 1 saja deh, 1, 2. Apakah ada yang belum punya kertas kerjanya? Supaya semua buka kertas kerja, nanti kita jelaskannya langsung di kertas kerja. Bapak Ibu isinya di situ. Belum ada, Bu. Oh, belum ada ya? Oke, ini saya kirim di dinas di grup. Ada yang belum masuk dalam grup? Semua sudah masuk, Kak? Bapak Ibu itu kertas kerjanya sudah dikirim di grup. Yang saya mau sampaikan di sini, jangan merubah rumus ya. Silakan di-download, jangan diotak-atik dulu. Semua sudah download, nanti dapat kertasnya. Ini saya pakai KUK 1 dan 2 ya. KUK 1 dan 2
Ada yang belum berhasil download, boleh langsung dibuka di laptop. Dan Bapak Ibu kalau ada datanya, oke kita bolehlah pakai data yang tidak real, tetapi yang penting adalah Bapak Ibu memahami bahwa data apa yang harus dilihat, data apa yang harus dimasukkan, angka mana yang dimasukkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau sudah boleh info supaya kita bisa lanjut. Oke, sudah. Sudah terdownload. Bapak Ibu sudah terdownload? Atau ada yang Sudah, Bu. belum? Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sebentar lagi, Bu. Oh iya. Masih loading. Kita menunggu.
Apakah semuanya sudah? Biar kita bisa lanjut. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, silakan dibuka. Bapak Ibu, share screen saya kelihatan ya? Kelihatan Kak Bapak Ibu? Oke, sekali lagi jangan merubah rumus. Karena sebelumnya banyak yang tidak berhasil karena rumusnya di otak-atik, sehingga Bapak Ibu perlu perhatikan ini Excel dan tidak dikunci rumusnya, sehingga kalau Bapak Ibu menghapus, maka akan imbasnya ke rumus di sheet atau sheet yang lain ya. Jadi di Bapak Ibu kalau rubah di inputan, maka nanti di item lain ikut merubah. Oke Bapak Ibu, kita lihat di variabel dan indikator pengukuran ya. Ini tadi saya sudah jelaskan tentang tata kelola prinsip koperasi. Nah, ini indikator pengukurannya ini ada poin-poinnya seperti ini. Terus yang berikut akan ada nilai. Jadi Bapak Ibu di sini nilainya kita sudah pakai rumus ya, tidak usah dirubah. Yang di sini tidak pakai rumus, Bapak Ibu bisa menulis. Di sini tulisannya cuman terpenuhi dan tidak terpenuhi. Kalau misalnya di item yang tadi dijelaskan poin prinsip koperasi dan di poin yang A tidak terpenuhi, tulislah di sini tidak terpenuhi, maka 0 nilainya. Ya, ini nilainya 0. Dan kalau misalnya terpenuhi, akan nilainya 1. Saya contoh ya, di sini saya taruh terpenuhi, maka akan berubah jadi 1. Nah, jadi keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka itu indikator pengukurannya adalah kepatuhan koperasi untuk menerima, tadi kita sudah jelaskan, ataupun pengunduran anggota secara sukarela. Tidak ada paksaan yang tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Makanya item ini harus dibaca oleh Bapak Ibu yang melakukan pemeriksaan. Nah, dokumen pendukungnya apa? Ya, ini periksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Di sini sudah dijelaskan juga Bapak Ibu, ini yang menyatakan koperasi menerima atau pengunduran anggota secara sukarela. Kalau misalnya di dokumennya tidak ada item ini, maka Bapak Ibu tetap tulisnya tidak terpenuhi. Jadi harus ini. Oke, saya pikir ini jelas ya. Jadi tinggal kita tulis. Yang lain-lain jangan di otak-atik. Sekali lagi kita cuman otak-atik yang di hijau. Hijau kita tulis terpenuhi dan tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi dia dapat nilai 1, tapi kalau tidak terpenuhi dapat 0. Oke. Bapak Ibu kalau ada sementara melakukan pemeriksaan boleh langsung. Misalnya tahulah satu koperasi ini terbuka untuk umum. Anggotanya siapapun boleh. Jadi tidak ada pemaksaan anggota gitu kan. Nah, item juga sama di yang kedua, kepatuhan koperasi itu menerima pengunduran terbaik itu tadi di Ibu Aliksa sudah jelaskan bahwa semua etnis. Nah, ini sesuai dengan anggaran dasar. Jadi kalau anggaran dasarnya terbatas, maka tidak terpenuhi. Tapi kalau anggaran dasarnya terbuka untuk siapa saja, maka terpenuhi. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kita tetap periksanya yang diperiksa adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi Bapak Ibu harus memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Yang berikut adalah jumlah tambahan anggota baru yang masuk lebih besar daripada jumlah anggota yang keluar atau mengundurkan diri. Jadi harusnya anggota baru itu lebih banyak. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik berarti kepercayaan terhadap anggota itu sudah koperasi itu sudah menurun. Maka ini jadi terpenuhi dan tidak terpenuhi. Kalau kita lihat koperasi ini
tahun ini yang masuk anggota baru 2, yang keluar ada 3, maka unsur ini tidak terpenuhi. Jadi kalau Bapak Ibu di buku RAT itu perhatikan ada keanggotaan, ya, penambahan dan juga pengurangan. Nah ini nih di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah dokumen yang diperiksa adalah ini periksa perkembangan anggota, ya, dengan penambahan anggota baru. Jadi kalau misalnya lebih besar yang keluar, maka tentu unsurnya tidak terpenuhi. Oke, yang berikut adalah dokumen pendukung terkait dengan penerimaan dan pengunduran anggota yang valid. Jadi ada dokumen pendukungnya apa? Ini kita melihat periksa keabsahan validasi dokumen pendukung terkait dengan penerimaan dan pengunduran anggota. Jadi apakah ada dokumen yang sah, ya, yang sah dalam arti bahwa ada tanda tangan dan cap. Kalau ada anggota baru yang masuk, mungkin dalam pakai kwitansi atau buku anggota, ya, itu harus diperiksa. Kalau anggota yang keluar ada tidak administrasinya. Kalau misalnya ada, maka Bapak Ibu tulisnya terpenuhi. Kalau tidak ada, misalnya buku anggotanya tidak ada, orang mau keluar masuk, kasih saja. Nah, berarti tidak terpenuhi. Oke. Yang berikut adalah kita masuk di tadi itu demokratis tadi, pengambilan keputusan, penetapan itu lewat rapat anggota, suara terbanyak, vote-nya. Jadi kalau kita memang dilakukan bukan melalui suara terbanyak, ya tidak terpenuhi. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi ini kita perlu itemnya. Jadi Bapak Ibu harus melihat antara indikatornya dengan dokumen pendukung yang diperiksa. Jadi kepatuhan dalam pengambilan keputusan itu jangan sampai suaranya yang hadir hanya misalnya 100 anggota, yang hadir hanya 10. Nah, dari 10 itu yang keputusannya adalah 7. Yang 3, Bapak Ibu itu tidak terpenuhi, tidak sah. Walaupun memang vote terbanyak adalah 7. Tetapi jumlah kuotanya itu hanya sekian persen dari anggota. Jadi mesti 50 plus 1 ya. Itu aturannya 50 plus 1. Jadi bukan cuman oh ini dari 7 orang yang hadir yang disetujui, yang menyetujui adalah 5, yang tidak setuju 2. Itu demokratis. Tetapi Bapak Ibu itu tidak memenuhi unsur keabsahannya ya untuk dalam vote ya untuk mengambil keputusan. Nah Bapak Ibu apakah terlalu cepat? Silakan diisi salah satu koperasi ya yang Bapak Ibu tahu masing-masing sudah pegang dokumen kan. Jadi jangan sampai sama. Apakah ada pertanyaan sebelum masuk lagi Bapak Ibu? Silakan membaca di item ini. Kalau ada bagian yang tidak dipahami boleh bertanya. Kita break-nya 10 menit Bapak Ibu untuk Bapak Ibu melakukan pemeriksaan untuk tata kelola saja ya. Untuk di poin tata kelola yang pertama, jangan dulu sampai di 7 ya. Jadi cukup ini dulu poin pertama. Ini sudah, kalau poin pertama sudah, kita masuk ke poin 2 dan 3. Untuk tata kelola sampai di poin 7. Nah, Bapak Ibu, silakan mengisi. Kita break-nya 10 menit dengan data yang Bapak Ibu punya, tetapi yang diisi hanya sekali lagi terpenuhi dan tidak terpenuhi pada hijau.
Yang di sebelah sini jangan rubah ya rumusnya Bapak Ibu. Di sini jangan tulis 1 dan 0 supaya tidak nanti di slide di sheet yang berikutnya tidak terubah. Oke, ada pertanyaan? Kalau silakan dicoba 10 menit ya Bapak Ibu, kita break. Nanti 10 menit lagi kita kembali. Kalau ada yang belum selesai, baru kita diskusi lagi. Kita masuk kepada aspek yang berikut. Ada yang mau bertanya sebelum kita break? Untuk pengisiannya, apakah ada menurut Bapak Ibu susah? Cukup jelas ya. Apalagi kalau yang membuat adalah gerakan yang paham betul soal anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, yang paham betul soal laporan ratnya, yang paham betul soal proses ya pengelolaan koperasi. Bapak Ibu, tujuan pemeriksaan ini jangan sampai kita karena mau nilainya bagus kita buat terpenuhi semua. Jadi ini kita cari yang real dulu, tujuannya kita kayak tahu kita ini sakit apa, setelah itu baru kita cari obatnya. Kalau kita ada sakit dan kita mengakui bahwa kita ini baik-baik saja, maka tidak akan ada obat, malah kita amplop sekali udah selesai. Jadi Bapak Ibu diharapkan secara real, pemeriksaan kesehatan itu bukan tujuannya ya supaya dia sehat, saya taruh saja terpenuhi. Padahal datanya itu tidak akurat. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan poin per poin ya. Jadi jangan sampai lagi perutnya perih tapi bilang tidak ya seperti itu. Jadi kita perlu ada solusi. Nanti setelah nilainya keluar kita akan memberikan saran tindak lanjut ya. Saran rekomendasi dan tindak lanjut. Itu yang paling penting untuk pembenahan selanjutnya agar kesehatannya naik dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan tadi. Oke, silakan Bapak Ibu meneliti dengan baik. Kita kurang dari 10 menit, boleh lebih cepat, lebih baik untuk masuk ke aspek kedua. Karena nanti sampai lebih banyak itu di saran tindak lanjut itu nanti Bapak Ibu yang agak susah. Tapi kalau untuk input-input itu saya pikir agak lebih mudah. Jangan merubah rumus. Ya, Bapak Ibu jangan merubah rumus di input tadi. Jadi pas buka tuh di sheet input jangan merubah rumus. Baik Bapak Ibu, kita bisa lanjut kembali. Apakah semua aspek sudah terpenuhi? Bapak Ibu untuk lebih realnya nanti Bapak Ibu bisa mencari data yang lebih real, mendekati, tapi intinya adalah Bapak Ibu memahami tentang pengisian dari kertas kerja ini. Oke, sekali lagi bahwa kita fokus kepada pengisian kertas kerja dan juga memahami tentang setiap indikator pengukuran, kondisi, dan juga dokumen pendukung. Ya. Jadi variabelnya masing-masing variabel kita perlu perhatikan. Oke, kalau untuk aspek pertama sudah selesai, maka kita masuk kepada aspek kedua. Aspek kedua adalah tentang kelembagaan. Bapak Ibu, di sini kita akan memeriksa legalitas badan hukum koperasi. Jadi pertama kita
memeriksakan itu legalitas dari dokumen badan hukum, ya. Ini periksa keabsahan badan hukum. Jadi apakah jangan sampai koperasinya memiliki akta notaris tetapi tidak memiliki SK badan hukum. Nah, untuk koperasi yang di bawah 2019 akhir itu masih menggunakan badan hukum yang terbitan manual, yaitu ada BH garing sekian-sekian. Tapi kalau koperasi yang sudah waktu penerbitannya waktu terbit itu sudah menggunakan AHU, maka nomornya akan keluar pakai kode administrasi umum. Nah, sebenarnya badan hukum ini kekuatan hukumnya sama dan sahnya juga sama. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa oh dia masih pakai nomor badan hukum lama, tapi sekarang tidak harus AHU dulu. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nomor badan hukum itu adalah kita perhatikan SK pendiriannya pertama. Jadi SK pendirian ya, SK pendirian badan hukum itu berbeda dengan SK perubahan anggaran dasar. SK pendirian badan hukum ini sekali untuk selamanya ya, selama koperasi ini berdiri dan SK-nya itu tidak dicabut. Sedangkan perubahan anggaran dasar adalah misalnya waktu anggaran dasarnya itu prinsip koperasinya belum masuk semua atau unsur-unsur yang dibutuhkan belum masuk semua. Sehingga koperasinya memutuskan untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Maka yang berubah adalah anggaran dasarnya, tetapi ingat pendirian nomornya itu tidak boleh diubah. Ya. Jadi kita perlu perhatikan legalitas. Contohnya tadi anggaran dasar yang mereka berikan kepada kita adalah anggaran dasar yang terakhir. Anggaran dasar terakhir adalah anggaran dasar perubahan. Nah, kita perlu minta nomor pengesahan itu karena yang untuk perubahan anggaran dasar maka perlu pengesahan dari notaris ya. Termasuk kita memeriksa legalitasnya itu mulai dari izin ya. Ada misalnya ini nanti juga ada izin-izin. Bapak Ibu perlu badan hukum dulu. Nah, setelah badan hukum, kita ke izin. Nah, izin ini tuh kita lihat sahnya ya. Koperasi untuk sebelumnya adalah izinnya diperbolehkan menggunakan manual IOSP. Sekarang harus izinnya itu diterbitkan melalui OSS. Sebenarnya sama, tetapi masa berlakunya yang selesai. Dengan izin sudah ada harus lewat OSS, maka izin yang lama selesai. Nah, Bapak Ibu perhatikan, semua koperasi itu wajib memiliki namanya NIB, nomor induk berusaha. Setelah memiliki NIB, untuk koperasi simpan pinjam dilanjutkan dengan izin simpan pinjam, ya, izin berbasis resiko. Yang itu terbitannya dari OSS yang diverifikasi dan juga proses permohonan itu di dinas koperasi. Jadi kalau misalnya koperasinya koperasi primer provinsi, maka yang mengeluarkan izin adalah Dinas Koperasi Provinsi. Sedangkan kalau koperasinya adalah primer kabupaten, maka yang mengeluarkan izin itu adalah kabupaten kota. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya orang kita yang dari aparatur, dari dinas memberikan pemeriksaan, pasti kita lihat di dashboardnya kita koperasi ini sudah kita berikan izin belum. Ada NIB belum, karena semuanya itu ada di dashboard dinas ya, sama juga kayak ODS ya. Nah, ini ada juga kita lihat mengukur keabsahan dokumen kantor cabang, sama. Kalau sudah memiliki izin untuk induk, maka dilanjutkan dengan izin kantor cabang. Kalau koperasi memiliki kantor cabang, maka kita periksa juga kantor cabangnya, NIB sama izin kantor cabang, izin operasionalnya ada tidak. Nah itu. Nah ini yang Bapak Ibu nanti tulis terpenuhi, tidak terpenuhi. Jadi di situ juga kita melihat antara kesesuaian ya. Jadi dokumen-dokumen itu harus benar-benar sama. Oke, berikut adalah anggaran dasar. Ini.
dari setelah simpan pinjam kantor cabang papan nama ya. Koperasi itu wajib memiliki papan nama. Jadi kalau ada koperasi yang belum ada papan nama, kalau misalnya di item ini tidak terpenuhi, nanti di saran tindak lanjutnya kita suruh mereka untuk membuat papan nama agar ditempelkan atau dipajang di depan kantor koperasi. Terus untuk anggaran dasar. Nah, Bapak Ibu, kita perlu istilahnya melihat anggaran dasar dari koperasi. Anggaran dasar pertama itu kita lihat daftar nama pendiri. Ingat ini daftar nama pendiri ya, pendiri, bukan daftar anggota. Ada tidak? Pendirinya ada tidak? Terus yang berikut adalah nama dan tempat kedudukan. Lalu jenis koperasinya masuk apakah jenis koperasi serba usaha atau jenis koperasi simpan pinjam atau macam-macam ya. Jadi untuk koperasi yang terbitannya di atas tahun 2015 itu dia wajib memilih 5 jenis koperasi ya. Tetapi kalau koperasi sebelumnya 5 jenis koperasi dengan syarat bahwa dia tetap serba usaha kecuali koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam tidak bisa serba usaha. Jadi karena di koperasi itu ada namanya usaha utama. Nah, jenisnya itu biasa melekat dengan usaha utama. Yang kedua adalah usaha tambahan dan juga pendukung. Usaha pendukung dan tambahan ini ya disesuaikan, tetapi jangan sampai dia misalnya usahanya tidak nyambung dengan utama ya. Jadi harus ada sambung menyambung. Jadi jangan sampai usahanya beda-beda. Itu juga perlu diperhatikan apakah jenis usahanya itu sudah sesuai dengan mereka menjalankan. Jangan sampai koperasinya itu usahanya adalah pertempelan, tetapi di jenis atau di anggaran dasar itu jenis koperasinya itu tidak ada masuk ke pertempelan itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus ada maksud dan tujuan, jangka waktu berdiri, keanggotaan. Nah, termasuk ini yang tadi kita lihat anggaran dasar keanggotaan terbuka dan sukarela ini di item ini. Ya. Jadi di anggaran dasar ini Bapak Ibu lihat item-item ini ada tidak? Nah, kalau contoh di saya sini maksud dan tujuan pendirian koperasi tidak ada, maka di sini tidak terpenuhi. Jangka waktu berdirinya anggaran dasar yang saya periksa ini dia tidak ada, makanya tidak terpenuhi. Terus ini keanggotaannya juga tidak disebutkan. Jadi Bapak Ibu bedah ya, bedah anggaran dasarnya item ini harus ada semua. Nah, terus jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib itu yang sebagai modal awal itu ada tidak? Jangan sampai tidak ada. Jumlah di sini adalah angka ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu bedah nih satu-satu. Di item yang dari A sampai Z ini, mana yang belum ada? Kalau belum ada, nanti itu tidak terpenuhi. Jadi nanti yang tidak terpenuhi itu disaran, sekali lagi di saran tindak lanjut itu kita nanti mengusulkan untuk koperasinya benah ya. Benah agar kelengkapan itu harus ada. Itu adalah soal sistematika atau outline daripada anggaran dasar. Jadi kalau ini juga kalau Bapak Ibu mau melakukan perubahan anggaran dasar dari dinas ataupun gerakan, itu wajib melihat komponen-komponen yang ada di situ. Jadi harus ada, jangan sampai tidak ada. Jadi ini kita sudah tahu bahwa pemeriksaan itu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, selanjutnya adalah di keanggotaan. Keanggotaan ini adalah ketersediaan buku daftar anggota. Nah, saya mau sampaikan di sini bahwa buku daftar anggota tidak harus juga buku yang dulu, buku anggota yang harus warna ini dan gambar koperasi macam-macam tidak harus. Tetapi mau misalnya sekarang digital, jadi anggotanya itu cerita harus ada buku daftar anggotanya harus ada hardnya ya. Jadi tidak hanya soft, tetapi ada hard gitu.
Jadi kalau misalnya, jadi keanggotaan itu harus di-print untuk pertanggungjawaban, kurang seperti itu. Kalau misalnya ada terpenuhi, tidak ada tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu dalam pemeriksaan periksa secara detail dan teliti elemen-elemen atau variabel-variabel yang ada dalam kertas kerja ini. Yang berikut adalah tidak terjadi penurunan anggota yang melebihi 9. Jadi kalau misalnya ada penurunan anggota, berarti ini. Jadi kalau untuk kasusnya ini, berarti ada penurunan anggota yang melebihi, ya. Kalau tidak, maka terpenuhi. Tapi kalau melebihi, tidak terpenuhi. Oke. Yang berikut adalah tingkat keaktifan anggota, baik dari aspek simpanan. Keaktifan anggota ini, Bapak Ibu meriksa di keaktifan dalam menyetor simpanan ini, simpanan wajib dan juga simpanan lain. Nah, ini kita bisa lihat prosentasenya. Jangan sampai koperasi ini hanya menyetor simpanan pokok, habis itu selesai, gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh. Terus yang berikut adalah kita partisipasi dalam rapat anggota. Nah, partisipasi dalam rapat anggota ini adalah berapa banyak orang yang hadir di RAT, ya. Kebanyakan yang kita tahu banyak koperasi yang membuat yang penting forumnya terpenuhi, mereka hanya kasih daftar nama saja, tetapi kehadiran fisiknya itu orangnya tidak ada. Gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami juga, apakah benar-benar orangnya ada. Kalau Bapak Ibu, kalau kita mau periksa secara detail, kita turun sebenarnya. Turun lokasi, tetapi itu kalau misalnya ada kemudahan, kita bisa lewat online atau telepon untuk memastikan juga boleh. Tapi kalau bagusnya, itu koperasinya itu tahu tentang koperasinya sendiri. Jadi ini pemeriksaan kesehatan itu tujuannya supaya kita tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam mengurus koperasi. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita mengurus koperasi, ini berarti pasti akan nanti kena. Jadi kayak istilahnya kita bawa kendaraan tapi tidak punya SIM, kita tahu bahwa itu pasti ditilang kalau ada polisi lalu lintas. Ya kan, sama kayak izin. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebagai pengendara atau pengelola koperasi harus menyiapkan izin ya dan macam-macam. Terus yang berikut adalah kelengkapan organisasi. Nah, ini juga kita perlu lihat satu persatu ya. Ada pelaksanaan rapat anggotanya, ada ketersediaan pengurus, ada ketersediaan pengawas dan pengelola. Jangan sampai koperasinya yang ada cuma manajemen, pengurusnya tidak ada, apalagi pengawas. Ya kan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi secara sebenarnya pemeriksaan ini mudah kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu detail dan memahami maksud daripada variabel-variabel atau poin-poin yang ada dalam kertas kerja. Jadi kita cuma tugasnya kalau terpenuhi, kalau ada terpenuhi, kalau tidak ada tidak terpenuhi. Itu saja dan di garis hijau. Yang di sebelah sana jangan Bapak Ibu ganggu-gugat karena nanti itu rumusnya berubah ya. Jadi biarkan saja, kita hanya berubah di sebelah di warna hijau. Terus berikut adalah kita masuk di manajemen. Manajemen ini ada manajemen umum, ada manajemen kelembagaan, ada manajemen permodalan, ada manajemen aset, dan juga manajemen likuiditas. Jadi ini Bapak Ibu silakan membaca. Kalau misalnya kita ada grup, jadi kalau Bapak Ibu waktu ada yang mengisi dan tidak memahami, boleh kita diskusinya di grup ya, grup yang telah disediakan. Nah, ini ketersediaan visi dan misi dan tujuan koperasi.
ada tidak. Itu harus baca. Jangan sampai koperasinya tidak ada visi dan misi. Rencana kerja, ada rencana kerja jangka pendek, jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya untuk koperasi yang melakukan pemeriksaan kesehatan untuk koperasinya sendiri, maka dia harus tahu bahwa oh ternyata koperasi saya tidak memiliki, harus dibuatkan, ya harus buat, harus lengkapi. Nah, sedangkan untuk aparatur pengawas koperasi, istilahnya OJK lah yang koperasi. Jadi pengawas koperasi sebenarnya kayak OJK. Jadi itu harus tindak lanjut. Jadi bukan cuma sekedar rekomendasinya. Di pengawas ini kewenangan full. Untuk koperasi itu kewenangan full itu ada di pengawas koperasi. Pengawas koperasi itu level di mencabut izin, menutup, membekukan usaha, menutup koperasi, bahkan membubarkan koperasi. Ya, jadi ada level-levelnya. Dan jika ada indikasi, misalnya ada pengelolaan yang menguntungkan diri sendiri, maka itu ke ranah hukum. Itu kita biasanya alihkan saja. Nah, ini yang Bapak Ibu pengawas koperasi atau tim Satgas harus benar-benar jeli dan juga bekerja keras dalam menindak tegas kepatuhan koperasi. Jadi kalau koperasinya tidak patuh, jadi kayak istilahnya kita hari ini kasih sosialisasi untuk memiliki SIM. Kalau berkendara pakai helm, terus motornya harus diperhatikan, onderdilnya segala macam harus bagus. Nah, itu sekarang kita lakukan ini. Nah, tapi tugas polisi lalu lintasnya adalah nanti setiap koperasi yang lewat tahan, periksa. Yang tadi disosialisasikan itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini konteksnya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ini kan yang hadir bukan cuma dari gerakan, dari dinas ya, teman-teman Satgas, tetapi ini yang hadir juga dari koperasi. Artinya Bapak Ibu koperasi sudah tahu bahwa Bapak Ibu kurangnya di ini pasti akan ditindak oleh dinas. Jadi untuk supaya bagus dan tidak ada sanksi dari dinas, ya penuhi semua elemen ini. Karena pengawasan koperasi fullnya itu adalah di dinas koperasi. Jadi tidak ada perlindungan lain selain di pemerintah, karena regulasinya semua di pemerintah dan kewenangannya itu di dinas koperasi. Kita koperasi ini beda dengan lembaga keuangan lainnya non koperasi ya. Kalau lembaga keuangan non koperasi itu kewenangannya itu di OJK. Makanya akhir-akhir ini OJK malah mau untuk mengambil alih koperasi, padahal kita beda aturan, regulasinya tentu beda. Jadi kayak misalnya gerakan melakukan auditor, ya audit. Nah audit itu Bapak Ibu jangan sampai salah pemahaman. Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik itu menyatakan membuat statement WTP, wajar tanpa pengecualian. WTP itu artinya bahwa penyajian laporannya itu sudah terstandar ya. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, pemeriksaan realnya itu adalah di dinas ya. Di dinas. Jadi kayak di akuntan publik itu mengatakan bahwa laporan keuangannya tidak tipu-tipu ya. Nah, tapi di dinas itu ada versi koperasinya. Contoh, tapi nanti kita masuk di kinerja keuangan ya. Jadi ada versi koperasi. Jadi aturan semua yang dipakai dalam Penkes ini adalah semua aturan perkoperasian. Jadi ini adalah item-item memang cukup banyak detail tentang koperasi ini 4 aspek, tetapi lebih banyak daripada Penkes. Dulu hanya menilai, kalau sekarang memeriksa. Itu yang beda. Nah, terus ini ada dari manajemen kelembagaan. Kelembagaan itu struktur organisasi punya tidak koperasi. Kalau koperasi yang hadir, silakan dicek itu sudah memiliki tidak. Kalau belum punya, segeralah buat sebelum teman-teman tim Satgas turun, ya kan. Jadi kalau item ini ada terpenuhi, item ini ada. Jadi itu sebenarnya membuat grade koperasi naik, Penkesnya naik, kepercayaan koperasi juga ikut naik seperti itu. Terus ini harus ada Bapak Ibu, uraian tugas itu ada tidak ya? Uraian tugas mulai daripada
pengurus pengawas yang ada di struktur organisasi itu ada tidak kurang itu ya. Terus yang berikut adalah SOM dan SOP ya, standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur. Ini harus ada. Jadi setiap koperasi itu memiliki SOM dan SOP. Jadi supaya tidak keluar dari aturan itu. Kalau misalnya tidak koperasi yang tidak punya SOP atau SOM, itu pekerjaannya nanti tumpang tindih dan tidak terarah. Jadi tidak tahu dari sini habis kemana, habis itu lupa. Tetapi kalau ada standarnya, maka itu jelas. Nah itu di sini terpenuhi atau tidak. Nah terus sistem pengamanan dokumen. Nah sistem pengamanan dokumen yang dipakai atau digunakan di koperasi itu seperti apa? Apa dokumennya itu berserakan saja atau ada pengamanan tersendiri? Kalau misalnya secara digital itu sistem yang dipakai itu sudah memiliki pengamanan yang cukup bagus atau belum? Atau misalnya pengarsipan atau penfailannya itu jadi kayak tidak mudah semua orang bisa mengambil seperti itu. Jadi kayak siapapun boleh otak-atik dokumen. Apakah ada ya pengamanan tertentu? Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Yang berikut adalah manajemen permodalan untuk di manajemen ini. Pertumbuhan modal sendiri. Apa modal sendiri itu ada tertumbuh atau kredit makan pokok ya seperti itu. Jadi ada koperasi yang makan pokok lah, makan modal. Jadi mungkin SAU-nya minus makan atau anggotanya tarik terus modalnya berkurang. Nah ini yang perlu diperhitungkan. Nah ini cukup dilihat dari neraca juga ada di equity, tapi pastikan laporan keuangan yang dilaporkan itu adalah dalam tanda valid ya. Jangan sampai karena pernah kami periksa ada koperasi yang sudah dikeluarkan, sudah mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik, tetapi ternyata itu masih dalam tanda kutip laporan keuangan. Nah ini kita sebagai tim Satgas atau pengawas koperasi harus jeli memahami. Jadi kalau misalnya kayak kita mau tangkap kesalahan orang, kita harus memahami dulu ya item-itemnya. Oke. Lanjut lagi ke pertumbuhan simpanan, sama juga peningkatan cadangan, investasi bersumber dari modal sendiri. Oke, kita Bapak Ibu silahkan membaca sendiri. Sekali lagi ini adalah kalau menurut saya cukup jelas ya. Menurut saya cukup jelas tulisannya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengerti di mana apa yang dimaksud ini, baru nanti kita bahas. Jadi itu baru aspek pertama ya. Aspek pertama ini adalah ini. Sehingga kalau kita masukkan di sini, nanti itu Bapak Ibu kita akan dapat nilainya di akhir ya. Itu untuk aspek pertama. Nah, sekarang kita masuk ke aspek kedua. Sebelum masuk ke aspek kedua, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Gitu. Mohon maaf tidak menampilkan video karena ada di tempat tertentu. Ya, kami paham kok, kami paham kok. Ya, terima kasih karena sudah paham. Terkait dengan kertas kerja ini, apakah perlu kita buat satu format baku, tidak dalam bentuk kertas kerja, item-itemnya itu yang mungkin kita perlu untuk sampaikan ke koperasi-koperasi. Mungkin saat mereka atau saat kita pendampingan pembentukan koperasi itu, sosialisasi itu mungkin sudah kita serahkan sehingga menjadi acuan untuk mereka menilai internal koperasinya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa ataukah boleh kertas kerja ini diberikan kepada mereka? Mungkin itu dua pertanyaan saja dulu, nanti selebihnya menyesuaikan. Terima kasih, Bu Nelci. Baik, terima kasih Ibu Febi.
Ya, Bapak Ibu, jadi untuk kalau kita mau buat untuk misalnya pas sosialisasi. Nah, koperasi. Nah, sebenarnya di sosialisasi ini hal-hal ini kita sudah harus sampaikan ya. Jadi koperasi itu contoh pertama tata kelola. Koperasi itu harus mengikuti namanya prinsip koperasi. Nah, prinsip koperasi 1, 2, 3. Nah, itu kita harus sampaikan apa yang harus dimiliki dan juga dokumen-dokumen yang harus dimiliki. Nah, itu boleh dibuatkan sendiri untuk item-item yang harus dipenuhi. Sehingga kita kasih listnya saja kepada koperasi. Jadi pas kita kasih itu. Terus yang berikut untuk kertas kerja. Ya, kertas kerja memang harus disampaikan, nanti ditandatangani oleh petugas ya, ketua Satgas atau ketua pengawas. Jadi sebenarnya pemeriksaan kesehatan ini harus tim. Kenapa butuh tim? Karena kita perlu lumayan ribet ya. Kalau satu orang takutnya dia melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya terpenuhi, tulisnya tidak terpenuhi. Jadi butuh tim. Nanti ditandatangani oleh ketua timnya dan juga ditandatangani oleh ketua pengurusnya. Jadi mereka menyetujui. Jadi kertas kerjanya boleh dikasih. Tetapi bukan cuma kertas kerja, Bapak Ibu, harus ada saran, rekomendasi dan tindak lanjut. Itu yang perlu ada. Jadi sehingga koperasi itu tahu bahwa oh di koperasi saya ini belum terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nah, sehingga mereka nanti fokusnya ke tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya itu itemnya apa saja, ya itu nanti ditindaklanjuti oleh pengawas koperasi. Jadi kalau misalnya kita kasih ini sudah, tapi kalau nanti kita pergi lagi, jadi bukan cuma sekedar selesai ya. Nah, itu akan dampaknya di tahun berikutnya. Kalau tahun berikutnya itu koperasi, tahun berikutnya itu adalah koperasinya harus sudah meningkat, jangan sampai malah lebih menurun daripada sebelum kita periksa. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat siang. Halo, selamat siang dari ND. Halo, selamat siang. Selamat siang dari Kabupaten ND. Iya, silakan Ibu. Terima kasih Kabupaten ND, Ibu. Silakan Ibu. Selamat siang buat kita semua, Ibu. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Ini berkaitan dengan pengawasan koperasi ini dalam hal pemeriksaan kesehatan koperasi. Untuk kita dari Kabupaten ND, kemarin di tahun buku 2021, pedoman pada Permenkop nomor 17 tahun 2015 Ibu. Untuk kertas kerjanya, masih yang lama. Sementara sekarang kita diminta untuk menyesuaikan. Jelas kita langsung menyesuaikan dengan Permen nomor 9 tahun 2020. Nah, itu kertas kerja yang baru. Yang mau saya sampaikan di sini berkaitan dengan kertas kerja yang tata kelola tadi, yang di aspek kelembagaan itu. Untuk aspek kelembagaan itu, kami dari Kabupaten ND kemarin, kami tidak sempat lampirkan dan kertas kerjanya itu. Karena memang kita belum dapat petunjuk yang baru yang sesuai dengan Permen nomor 9 tahun 2020. Itu kami belum dapat. Nanti kami akan menyesuaikan. Untuk di aspek kelembagaan itu ada beberapa aspek soal legalitas, kepengurusan, organisasi, itu secara keseluruhan kami sudah ini, hanya kami belum tuangkan dalam kertas kerja karena memang belum punya kertas kerja. Nanti ke depan kami menyesuaikan. Untuk aspek manajemen itu sudah kami sebarkan kuesioner ke koperasi-koperasi, kita turun ke sana. Kalau sebatas kita kirim sesuai pertanyaan Ibu dari kabupaten mana tadi, bahwa kertas kerja itu kita kirim saja ke koperasi yang bersangkutan. Kalau menurut kami bahwa itu kurang efektif. Kurang efektif dalam arti bahwa kalau kita cuma kirim kuesioner, di sana pengurusnya mereka isi saja.
bisa saja yang tidak ada mereka buat ada, terpenuhi begitu. Jadi kalau kita hanya cuma kirim kuesioner soal itu, apa jawaban dari mereka kita jemput tanpa kita konfirmasi kembali, tanpa kita melihat bukti bahwa benar jawaban ini terpenuhi, kita harus minta kira-kira buktinya mana, bukti fisiknya maksud saya. Dan itu harus kita konfirmasi. Karena koperasi kalau mereka mau ingin bahwa koperasi artinya bahwa hasil penilaian kita supaya nilainya itu mencapai tingkat predikatnya sehat, pasti mereka akan buat yang baik-baik saja, yang terpenuhi semua jawabannya. Dari Kabupaten Ende hanya itu saja. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk kertas kerja, ya kita kan sudah ada juknis. Jadi kita melakukan sesuai dengan juknis 19 tahun 2021. Nah, sebelumnya itu, sebelum kita masuk ke pemeriksaan kesehatan koperasi, kita sebelumnya pakai Perdep Putih 06 2016, yaitu tentang penilaian kesehatan koperasi. Nah, itu dengan adanya Permen, ya, maka Perdep itu kita tidak menggunakannya lagi. Tetapi Perdep itu pun belum dicabut, ya, karena sebenarnya di kertas kerja ini ada yang di Perdep itu ditempelkan, hanya formatnya berbeda dan ada tambahan item-item saja sebenarnya. Nah, untuk bagaimana kita melakukan, jadi saya tanggapnya korek ya, kalau misalnya saya keliru, saya tanggapnya dari ND bahwa sebenarnya tujuan maksudnya itu bukan kita mengirim kertas kerja, koperasinya isi, lalu kita iakan, no. Jadi tapi sebenarnya itu membantu koperasinya yang tidak tahu bahwa yang harus dipenuhi apa saja sehingga dia bisa memenuhi. Jadi kita lebih cepat, istilahnya tindak lanjutnya itu di depan. Jadi kayak kita sosialisasi, kan ada orang yang tidak tahu juga kalau misalnya oh ternyata koperasi saya harus punya papan nama. Oh koperasi saya harus punya SOP sama SOM, ya kan? Nah, itu kita kasih duluan sebelum turun pemesan. Sebenarnya itu hanya membantu supaya koperasi sebelum RAT itu mereka semuanya sudah lengkap. Jadi setelah RAT dan kita dapat laporan yang sudah disahkan, kirimnya ke kita melakukan pemeriksaan. Nah, tentu bahwa yang memberikan opini koperasi itu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan khusus itu tidak dari koperasi, ya, tidak dari gerakan, tetapi dari dinas koperasi. Ini yang perlu dipahami. Jadi yang memberikan opini itu dari dinas. Sekalipun koperasi itu melakukan pemeriksaan, dia bilang saya sehat, tetapi yang memberi opini sekali lagi adalah dinas. Nah, tujuannya kita memberikan sosialisasi kepada koperasi adalah apa? Supaya koperasi menjaga kesehatannya. Jadi waktu pemeriksaan oleh dokter, ya kita sebutnya dokter, itu sudah bisa menjudge bahwa oh iya, karena dia minum air putih 8 gelas sehari, jadi kondisinya sudah baik. Nah, ini sebenarnya cara kita mensosialisasikan Permenkop ini adalah tujuannya supaya koperasi itu mempersiapkan kelengkapan administrasi dan juga dokumen-dokumen. Jadi dia tahu kalau saya langgar ini pasti ditilang. Saya tidak langgar ini pasti tidak ditilang. Sedangkan untuk aparatur, Ibu, aparatur itu implementasi dan memiliki kewenangan penuh memberikan opini. Yang memberikan opini sehat tidak sehat itu sekali lagi itu dari dinas, ya. Dari dinas yang memberikan opini, dan selain kertas kerja, berita acara ada diikuti dengan sertifikat pemeriksaan kesehatan. Yang mengeluarkan sertifikat Kemkes itu adalah di dinas koperasi masing-masing sesuai binaan. Kalau primer provinsi, di dinas koperasi provinsi, kalau di kabupaten kota, maka di dinas kabupaten kota. Jadi ingat sertifikat itu tidak dikeluarkan oleh koperasi. Koperasi boleh mengisi. Jadi kayak begini, kita pasien ke dokter, pasti kan dokter tanya, ya kan, kita tuh sakit apa, kita mulai jelaskan ABC. Tapi kita sendiri sebagai pasien tidak bisa mengklaim, oh ternyata saya sakit ini, tidak bisa.
Yang mengeluarkan itu adalah dokternya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga Bapak Ibu sebagai aparatur, dalam hal ini tim Satgas ataupun pengawas koperasi, hukumnya wajib untuk memahami dengan baik, dan selanjutnya kita memberikan juga. Karena pengawasan kita ini kan Permenko baru, dan sebenarnya bukan baru karena sudah dari 2020. Nah, juknisnya 2021. Ini sudah masuk 2 tahun. Nah, ini artinya bahwa kita harus sosialisasikan juga dan juga kita tindak lanjut. Ya, jadi kenapa kami melakukan pelatihan ini? Karena kami harapkan itu kita sudah menggunakan PMKes, ya, pendidikan kesehatan. Kita sudah bisa memberikan opini yang wajar, ya, wajar dalam arti bahwa real. Jangan sampai karena kita, jadi sekalipun koperasi itu isi bahwa terpenuhi, ya, di kertas kerjanya, tapi kita juga memeriksa, gitu kan. Sama kayak saya pasien, saya bilang saya kepalanya itu tikam-tikam atau apalah sakit pemirsa. Dokternya tidak percaya langsung itu. Dia mesti melalui CT scan atau ronsen lah atau apa untuk memastikan benar tidak yang disampaikan. Nah, itulah kita dari dinas. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu gerakan, karena ini gerakan dan dinas ya. Jadi Bapak Ibu gerakan kalau mau jalurnya aman ya sudah tahu kan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sedangkan dari dinas ya tentu bahwa kewenangan penuh oleh dinas, tetapi bukan berarti kita langsung kayak kita mau tangkap ya istilahnya kayak sekarang ya, banyak orang pajak itu tidak tahu kalau harus bayar ABC kita langsung kasih denda. Itu juga menyusahkan, sehingga kita perlu banyak sosialisasi. Jadi ada tahapan-tahapan sampai kepada istilahnya ada sanksi yang terberat. Itu nanti kita bahas di next ya. Tetapi intinya bahwa ini masih seputar ketersediaan dokumen dan pengelolaan baik kinerja ataupun juga tata kelola ataupun juga 3 aspek lain. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita break dan kita nanti masuk lagi ke tahap di aspek berikut. Dari Kabupaten Sika. Ya, dari Kabupaten Sika baru Ibu Febi. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu dan semua peserta pelatihan yang kami hormati. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nersi tadi berkaitan dengan aspek tata kelola, itu saya melihat ada beberapa poin yang perlu saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan saran sanksi yang sudah disampaikan Ibu tadi, bahwa apabila dalam setiap indikator atau pengukuran itu masih terdapat hal yang belum terpenuhi, maka sebagai pemeriksa atau pengawas koperasi wajib memberikan sanksi. Nah, dalam hal ini perlu saya tanyakan, karena sesuai dengan Permen nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan itu, bahwa kalau koperasi masuk kategori dalam pengawasan khusus itu akan diberikan sanksi. Nah, dalam hal ini saya mau coba masuk lebih detail, bahwa dalam setiap item, contoh dalam tata kelola, masih kurang berarti kita langsung beri saran atau sanksi. Nah, saran sanksi itu apakah saat kita turun pemeriksaan, jelas bahwa ini kita turun pemeriksaan langsung ke koperasi, berarti kita langsung menyarankan memang. Nah, dari hasil saran itu tindak lanjutnya kita lihat tahun berikutnya. Nah, mereka sudah memperbaiki atau belum. Nah, hasil daripada saran itu kita muat di dalam kertas kerjanya. Itu pemahaman kami seperti itu. Sehingga nanti kertas kerjanya di saran di bagian akhir daripada kertas kerja itu kita beri saran terhadap setiap poin penilaian, dalam hal ini contoh pada prinsip koperasi atau tata kelola itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penilaian ini, ada yang memang kalau kita lihat contoh di KSP berarti jenis usaha lainnya tidak ada. Berarti hanya kita katakan bahwa terpenuhi itu hanya pada bidang usaha tunggal usahanya itu. Nah, sementara contoh macam dalam koperasi itu misalnya pengelolaan tidak ada, manajemennya tidak ada. Berarti
jelas di indikator pengukurannya itu semuanya terpenuhi. Nah, kira-kira begitu, karena misalnya di koperasi dia hanya punya pengurus pengawas yang langsung mengelola koperasi itu. Berarti pada poin mempunyai pengawas dan pengelola itu pasti kita nyatakan di situ terpenuhi. Karena memang koperasinya tidak layak, tidak harus memiliki pengelola. Nah, itu yang kami juga temukan di lapangan. Sehingga kalau pengawasnya ada tapi pengelolanya tidak ada, apakah kita nyatakan bahwa ini tidak terpenuhi? Nah, sementara memang koperasinya secara nyata mereka hanya bisa pengurus dan pengawas saja. Nah, itu kira-kira. Kemudian di kertas kerja yang kami juga sempat peroleh, mungkin lewat koordinasi kita selama ini, bahwa di bagian akhir dari kertas kerja itu harus ditandatangani. Nah, kira-kira yang menandatangani hanya tim pengawas atau hanya kepala dinasnya saja sebagai ketua satgas pengawas. Saya kiranya itu saja, Ibu Nersi. Pertanyaan saya, terima kasih atas jawaban nanti. Selamat siang untuk kita semua. Oke. Siang, oke. Nanti saya jawab dulu baru ke Ibu Febi ya. Oke, terima kasih Pak Rudolf. Memang kalau bicara Penkes itu kita urut-urutan dulu. Nanti soal tindak sanksi, ya rekomendasi sanksi nanti kita di akhir setelah dapat nilainya nanti kita bahas lebih spesifik sehingga kita tahu bahwa kalau koperasinya seperti ini apa yang harus kita saran, apa yang harus kita tindakan lanjut, apa yang kita rekomendasikan itu nanti ada di akhir ini. Terus yang berikut bicara yang dimaksud dengan pengelola, ya pengelolanya tidak harus karyawan. Jadi kalau misalnya pengelolanya tidak ada, pasti pengurusnya yang kelola. Karena kalau koperasi tidak ada yang kelola, maka pasti mati suri, kan gitu. Jadi mesti ada pengelolanya. Tidak mungkin kalau koperasi itu tidak ada pengelola. Nah, kalau biasanya karyawannya belum ada, pengurusnya plus karyawan, ya. Pengurusnya plus pengelola. Jadi dia mengurus sekaligus mengelola. Itu. Jadi yang dimaksud pengelola itu adalah tidak harus punya karyawan, tetapi ada yang mengelola, ada yang mengurus, ya. Jadi pengawas, pengurus. Jadi struktur organisasinya jelas. Jadi tidak semua koperasi harus punya manajemen, tetapi semua koperasi wajib punya pengurus dan pengawas, apalagi anggota lebih wajib lagi. Jadi dalam elemen organisasi itu semuanya harus lengkap. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai ini tidak karena banyak koperasi juga ya berpikir pengurusnya tidak ada karyawan, jadi sudah tidak mengelola koperasi. Ya sudah banyak koperasi yang tidak bergerak, sehingga kita juga baru kasih pemahaman kepada pengurusnya bahwa pengelola kalau misalnya belum ada manajemen, belum ada karyawan, maka yang mengelola adalah pengurus itu sendiri. Jadi itu double job ya, dia sebagai pengurus, dia juga sebagai karyawan. Nah itulah makanya di beberapa koperasi itu pengurus yang mengelola langsung tuh dapat gaji dan juga dapat prosentase pengurus karena dia double job. Itu ada beberapa kebijakan di koperasi. Tapi yang pasti bahwa item organisasinya harus jelas. Jadi koperasi sekali lagi tidak ada karyawan, it's okay, tapi pengelola harus ada. Pengelola yang dimaksud itu tidak harus karyawan, tetapi bisa juga pengurus. Ada yang mengurus, ada yang mengelola. Oke, terus yang berikut soal tanda tangan kertas kerja. Ya, kertas kerja itu adalah siapa yang memeriksa, ketua timnya adalah yang menandatangani. Kan kita ada berita acara, ada kertas kerja, baru kita ajukan untuk penerbitan sertifikat. Nah, kalau sertifikatnya kadisnya yang tanda tangan. Jadi berdasarkan kertas kerja itu, maka kadisnya memberikan sertifikat. Jadi tentu kalau untuk keluaran sertifikat tim Satgas atau pengawas koperasi tidak bisa memberikan sertifikat. Mereka hanya tim pemeriksa. Jadi itu harus dibedakan. Kalau misalnya kadisnya adalah ketua tim, maka tanda tangannya double, ya kan, ketua tim dan juga sebagai pemberi sertifikat. Kurang lebih seperti itu ya Pak Rudolf. Nah untuk sanksi dan tindak lanjut nanti kita di akhir supaya kita jangan rancu, kita tahapan untuk satu item-item pemenuhan dulu. Oke, saya pikir itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Rudolf. Ibu Febi. Ya baik, terima kasih Bu Nelci.
Terima kasih sudah meluruskan tadi yang maksud saya dari yang pertama yang ditanggapi oleh dari Ende. Jadi begini, terkait dengan kertas kerja pemeriksaan ini, kalau kita yang sudah pernah mantan orang inspektorat ataupun pernah diperiksa kurang lebih yang saya baca Permenkop 9 2020 dan Juknis nomor 15 2021 kurang lebih itu sama. Dia menghasilkan laporan hasil pemeriksaan juga, tetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat itu dia memberikan rekomendasi, sedangkan yang dilakukan oleh ini pengawas koperasi itu dia menghasilkan sertifikat penilaian. Nah, yang sebenarnya ingin saya tanyakan terkait dengan penginputan kertas kerja ini, kan saya lihat dia aplikasi by web. Artinya dia cascading, ketika kita mengentry di slide pertama, sheet pertama, otomatis akan terbawa terus sampai di terakhir dan dia menjadi hasil akhir di situ. Nah, di dalam dinas koperasi sendiri kan ada pegawai yang dia bertindak juga atau juga sebagai pengurus koperasi. Nah, apakah aplikasi web ini boleh juga mereka berikan atau kita berikan kepada koperasi yang minta? Misalkan minta untuk mereka mau pemeriksaan internal mereka, apakah boleh? Itu yang maksud saya tadi. Boleh atau tidak? Atau khusus untuk kita sendiri sebagai semacam aplikasi kendali untuk kita memeriksa koperasi. Mungkin itu saja. Terima kasih, Bu Nensi. Oke, terima kasih Ibu Febi. Ya, nah kalau bertanya boleh dan tidak, tentu sangat boleh. Kenapa? Karena itu malah membantu kita sebagai pengawas. Jadi istilahnya kayak kita sebagai pengawas ini kayak mau lebih memudahkan kan, kalau misalnya koperasinya semua sudah memiliki kepatuhan, itu jauh lebih bagus daripada koperasi semua belum tahu, ya kan? Jadi kalau mereka internal boleh, sangat boleh. Tetapi koperasi itu sekali lagi tidak memiliki otoritas kewenangan untuk memberikan opini yang saya sampaikan tadi, bahwa yang memberikan opini cukup sehat atau dia cukup kayak tahu, oh kayaknya saya sehat ya, kayaknya saya cukup sehat dalam pengawasan, tetapi yang pegang regulasi penerapannya adalah dinas, sehingga boleh, sangat boleh, kalau pertanyaannya boleh tidak, sangat boleh untuk lebih tahu secara dini bahwa hal-hal yang perlu dipenuhi dari koperasi itu apa saja, sehingga pas pemeriksaan itu koperasinya sudah bisa menunjukkan bukti, dokumen. Jadi kita tidak lagi pusing, ini benar ada tidak. Tapi waktu pemeriksaan turun sudah ada dokumen. Jadi kayak seperti memang ini namanya auditor ya. Kalau kita kan pengawas itu auditor. Kayak juga kayak tadi Ibu bilang di inspektorat kan sebelum turun sudah kasih tahu siapkan dokumen ABCD. Nah, itu dokumen itu yang kita, nah dokumen itu juga kita cek legalitasnya, cek kevalidasiannya, cek, jadi istilahnya kita sudah bisa tahu bahwa, oh walaupun dokumennya lengkap, tunggu dulu, belum tentu keabsahan atau validasinya itu bagus. Sehingga itulah sebabnya yang menentukan. Jadi bisa saja hasil Pemkes itu berbeda. Dari koperasinya mungkin cukup sehat atau sehat, bisa berubah setelah dinas melakukan Pemkes ya. Jadi itu ada, dan juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya. Nah itu Bapak Ibu, tetapi kalau ditanya boleh sangat ya, malah kita melakukan pelatihan sosialisasi, diharapkan dari dinas melakukan pelatihan sosialisasi kepada koperasi-koperasi agar koperasi-koperasi tahu bahwa apa yang harus dipenuhi dan apa yang harus dihindari, seperti itu. Bisa dipahami kah Pak Febi maksudnya? Tidak. Sangat bisa, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya pikir kita istirahat dulu sambil Bapak Ibu untuk mengisi ya aspek berikut, aspek profil risiko. Nanti kita akan kembali di jam 1:20 ya kan, jam 1:20 ya. 1:20 nanti di info di grup kita akan bahas tentang yang Bapak Ibu sudah isi,
untuk hal-hal yang belum ditanyakan, kita lebih karena ini kan rata-rata sudah tahu kan kertas kerjanya. Kita cuma implementasi kalau misalnya ini maksudnya seperti apa, kita lebih ke tanya jawab dan juga silakan diisi kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh kita belajar sama-sama implementasinya. Oke, terima kasih dan saya nanti jam 1.20 baru semua boleh masuk lagi ya. Kita istirahatnya 1 jam lebih. Oke, terima kasih.